Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat muda? Berjumpa lagi dengan saya Dia Fikanti Dewanti. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang rekrutmen dan seleksi pegawai yang menjadi salah satu pokok materi dalam manajemen sumber daya manusia. Tentunya harapan dari adanya materi ini teman-teman bisa menjadikan pijakan untuk pemantik dari diskusi yang akan rekan mahasiswa lakukan dan juga menjadi poin rujukan untuk riset tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, kita langsung saja pada materi. Rekrutmen dan seleksi pegawai. Dari beberapa ahli menyampaikan bahwa keyword tentang rekrutmen dan seleksi yakni menjadi bagian dasar dari tahapan awal atau pengadaan sumber daya manusia. Rekrutmen adalah suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, dan kriteria seperti apa yang dibutuhkan. Rekrutmen itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mengisi satu jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Sobat mahasiswa, berbeda dengan rekrutmen, seleksi menjadi lebih spesifik lagi. Seleksi di sini merupakan pengadaan dalam arti proses yang terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi itu sendiri, penempatan, dan produksi. Ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kriteria seleksi itu dilakukan. Dan menurut seorang ahli bernama Shimamura, bahwa kriteria atau kategori ini terbagi dari yang pertama pendidikan. Pendidikan menjadi hal dasar atau pokok dalam rekrutmen yang diadakan oleh organisasi atau institusi. Kemudian bagaimana pengalaman kerja itu juga menjadi pertimbangan, kondisi fisik dan juga kepribadian. Rekan mahasiswa, adanya rekrutmen dan seleksi pastinya memiliki tujuan. Dan saat kita mempelajari manajemen sumber daya manusia, maka ragam tujuan itu pun muncul dari berbagai persepsi dan sudut pandang. Seperti halnya menurut Henry Shimamura dari tahun 1997 di mana mengatakan bahwa tujuan utama dari rekrutmen adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang besar untuk apa? Untuk melakukan pemilihan terkait dengan kriteria calon dari pegawai. Selanjutnya, tujuan ini juga dilakukan sebagai upaya-upaya perekrutan yang hendaknya akan menunjukkan atau memberikan citra terkait dengan organisasi atau perusahaan yang melakukan proses rekrutmen atau pengadaan itu tadi. Sobat mahasiswa, saat kita bicara tentang proses rekrutmen dan seleksi, maka beberapa tahap proses rekrutmen juga dilakukan menjadi satu rangkaian. Apa saja itu? Yang pertama, tentang analisis jabatan atau job analysis. Job analysis ini menjadi gambaran menyeluruh atau utuh, lengkap tentang satu posisi, bagaimana merancang satu program, bagaimana kegiatan penataan, tata kelola, dan peningkatan tentang kompetensi dari posisi yang akan diisi. Berikutnya job description atau uraian jabatan. Seperti apa itu? Proses ini merupakan proses di mana akan mengumpulkan, mengkategorikan, mendokumentasikan informasi-informasi tentang apa yang relevan tentang jabatan itu sendiri. Nah, ini yang akan menjadi penguat dalam uraian jabatan. Selanjutnya akan dilakukan prasyarat jabatan atau job specification. Job specification ini menjadi satu catatan, ya, catatan yang berisi prasyarat atau syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan.
Dilanjutkan bagaimana penilaian terhadap jabatan itu sendiri atau job evaluation, di mana di dalamnya akan membandingkan atau menilai sampai pada tahapan mengevaluasi satu jabatan dengan jabatan atau posisi jabatan lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana penggolongan jabatan atau job classification, di mana merupakan proses dalam pengelompokan jabatan yang memiliki nilai yang sama. Oke. Rekan mahasiswa, berikutnya kita akan bicara tentang seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi menjadi satu tahapan untuk memutuskan pelamar siapa atau pelamar mana yang akan diterima. Ya pastinya sesuai dengan kriteria atau hal-hal yang diharapkan oleh pihak perusahaan atau pihak organisasi yang membutuhkan itu. Dan di sini ada pendekatan dalam proses seleksi. Yang pertama, pendekatan successful ya, yang berdasarkan urutan testing. Atau artinya apa? Di sini metodenya adalah sistem gugur. Jadi siapa yang dalam tahapan pertama tidak melalui atau skor standar, maka dia akan dinyatakan atau dia tidak bisa melanjutkan untuk tahapan berikutnya. Kemudian ada compensatory selection, di mana pendekatan ini menjadikan seluruh pelamar itu mengikuti semua tes. Dan baru di final, di akhir akan diakumulasikan skor dari nilai pelamar-pelamar itu. Nah ini yang akan menentukan keputusan siapa yang akan dipilih dalam proses rekrutmen. Selanjutnya tahapan seleksi. Tahapan seleksi itu sendiri menurut seorang ahli bernama Mangkunagaran mengatakan bahwa ada 3 tahapan yang biasa dilakukan atau sudah secara umum dilakukan. Apa saja itu? Ya pastinya mungkin teman-teman atau sobat muda pernah juga melalui tahapan tersebut atau pernah mengetahui tahapan-tahapan itu. Apa saja? Tentang tes pengetahuan akademik atau tes potensial dasar yang dimiliki oleh seseorang yang akan dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Kemudian tes psikologi dan tes wawancara. Nah, inilah 3 tahapan pokok yang akan menguatkan dalam proses seleksi. Adapun sumber rekrutmen pastinya itu teman-teman sobat mahasiswa pernah mendengarnya bahwa ada sumber rekrutmen berasal dari internal. Nah, seperti apa itu? Dan apa pula tentang sumber rekrutmen yang datang dari eksternal? Nah, ini juga sangat menarik dalam mengkaji dua sumber ini tadi. Sumber internal ini meliputi karyawan atau orang-orang yang ada yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan. Nah, ini menjadi bagian beberapa poin yang menguatkan untuk mengambil pengisi atau pelamar dari sumber internal. Begitupun ada beberapa alternatif lain dalam sumber internal seperti dilakukan promosi, kemudian transfer atau rotasi, kemudian pula dengan mengkaryakan kembali serta adanya kontrak kerja. Sobat mahasiswa, selain sumber internal, pastinya kita akan bicara tentang sumber eksternal. Sumber eksternal ini seperti apa? Sumber eksternal ini berasal dari luar yang jelas ya, bukan internal tapi luar dari organisasi atau luar dari komunitas yang ada di dalamnya. Bisa dari lembaga pendidikan, kemudian dari informasi sejawat, kemudian bisa menjadi referensi untuk orang-orang luar melakukan kegiatan melamar terlebih dahulu, membuat surat lamaran atau persyaratan dan sebagainya. Kemudian melalui agen tenaga kerja itu juga bisa dilakukan. Selain itu bisa juga melakukan asosiasi profesi karena bisa saja berdasarkan kompetensi pihak perusahaan atau organisasi membutuhkannya.
Selanjutnya tentang metode rekrutmen, dan metode rekrutmen ini terbagi menjadi dua, metode tertutup dan metode terbuka. Dari internal yang tertutup bisa melakukan referensi pada orang-orang tertentu saja, ataupun metode terbuka dengan menginformasikan secara luas. Sobat mahasiswa, selanjutnya nantinya akan ada banyak hal kaitannya dengan permasalahan yang muncul. Baik, itu saja dari pemaparan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.